Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video terkait dengan UAS, mata kuliah teori pengolahan citra digital dan praktikum pengolahan citra digital. Eh, Judul untuk UAS-nya ialah analisis kinerja teknik image processing dalam identifikasi melanoma, pendekatan berbasis contrast stretching, Kenny Edge, detection, GLCM, dan ekstraksi fitur bentuk. Dan di sini kami terdiri dari beberapa anggota kelompok, termasuk saya sendiri, Ageng Ramadan dengan NIM 1217070004. Dan silakan Kemudian sebutkan. saya Anissa Nurulaini dengan NIM 121707013. Dan saya Ihsan Kamil dengan NIM 121707031. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dari programnya ya, dari langkah 1 sampai langkah langkah 6 yang akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kita masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait langkah pertama dan langkah kedua. Untuk langkah pertama terlebih dahulu yaitu import library dan unggah foto. Di sini kita menggunakan library-library dari Python yang akan kita butuhkan. Contohnya ada CV2 untuk OpenCV, nanti SNP untuk array, Matplotlib untuk visualisasi data. Nah, di sini saya menggunakan fungsi ini ya, files.upload, agar kita bisa mengupload gambarnya dari komputer. Nah, nanti gambar-gambar ini akan dibaca oleh CV2, maksudnya akan diproses menggunakan OpenCV, dan terakhir dia akan di-convert atau dikonversi ke grayscale gambar yang kita upload tersebut. Nah, untuk selanjutnya di langkah 2, sebelum langkah 2 ini kita misalkan saya ingin mengambil gambar. Nah, ini dari gambar-gambarnya saya bikin gambar yang ini aja mungkin. Nah, dia upload, nanti kalau udah ini akan menghubungkan setiap langkah 1 akan berkesinambungan dengan langkah-langkah selanjutnya, sehingga nanti akan ditampilkan di langkah 3, angka 4 untuk menampilkan semua gambarnya yang akan diproses. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah 2. Di langkah 2 ini program contrast stretching dan histogram. Program contrast stretching dan histogram. Oke. Untuk yang pertama, di sini terdapat dua fungsi ya. Yang pertama fungsi contrast stretching image untuk menegangkan kontras dari gambar yang kita upload tadi. Dan yang kedua ada untuk menampilkan histogramnya, ini devplot histogram. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ya untuk yang ini, untuk yang program langkah kedua ini, kita akan mengkonversi ke grayscale dan membantu mengurangi kompleksitas data, serta membuat prosesan lebih cepat dan efisien. Peregangan kontras meningkatkan kualitas gambar sehingga detail lebih jelas terlihat, dan histogram memberikan visualisasi distribusi nilai pixel yang berguna untuk analisis lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah ketiga dan juga langkah keempat. Langkah ketiga merupakan penerapan contrast stretching dan juga proses segmentasi menggunakan threshold dan operator Kenny Edge detection. Langkah pertama kita lakukan contrast stretching untuk lebih menonjolkan yang mana yang merupakan foreground, yang mana yang merupakan background. Kemudian kita lakukan segmentasi untuk membinarkan citra menjadi hitam dan putih. Nah, nilai 100 ini nanti bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lakukan penerapan operator Kenny Edge detection untuk lebih menghaluskan tepian-tepian yang tadi sudah disegmentasi menggunakan threshold. Kemudian ini ada proses layering. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di gambar untuk apa sih fungsinya gitu. Nah, kemudian ini ada cropping antara background dan foreground.
Nah, untuk langkah keempat adalah menampilkan gambar dan histogram dari citra yang sudah kita proses sebelumnya. Nah, bagian sini merupakan proses penampilan gambar dan histogram sebelum dan sesudah penerapan kontras stretching, sedangkan yang bawah merupakan penampilan gambar ketika proses segmentasi. Secara kasat mata, memang agak sulit untuk membedakan perbedaan gambar setelah dan sebelum kontras stretching, tapi jika kita lihat secara histogram itu terlihat jelas perbedaannya. Citra sebelum kontras stretching, pikselnya berkumpul di tengah, sedangkan setelah kontras stretching, maka pikselnya lebih merata di seluruh piksel, sehingga lebih baik citranya. Kemudian ini hasil threshold, nah pinggiran-pinggirannya kurang rapi dan juga kurang smooth, maka kita terapkan operator Kenny. Nah, tapi karena Kenny ini hanya mendeteksi tepi, maka bagian tengahnya kosong atau bolong, sehingga kalau misalkan kita langsung crop akan hilang bagian tengahnya juga. Makanya harus kita layering pakai clone fill tadi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan ketika kita crop, maka kita akan mendapatkan objek yang akan kita analisis di langkah berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah kelima, itu proses ekstraksi fitur tekstur atau GLCM. Di sini merupakan sebuah program GLCM di mana di sini menghitung fitur dari GLCM seperti kontras, dissimilarity, homogeneity, energi, korelasi, dan ASM. Sini sebenarnya sama, program GLCM ini tidak jauh beda, itu menggunakan perhitungan GLCM, di mana GLCM sama dengan Greco matrix, gray, distance, angle, level sama dengan 256. 256 ini merupakan biner 0 sampai 256. Symmetric, true, normal true. Nah, di sini perhitungan fitur dalam GLCM ada kontras, Greco crops, dan sebagainya. Ya, untuk menampilkan fitur-fitur yang tadi, di sini terdapat print. Print ini merupakan tampilan untuk nilai-nilai yang telah diproses pada citra. Di sini terdapat jarak dan sudut untuk GLCM, dan jaraknya itu 3, angle-nya ada 0, pi per 4, pi per 2, 3 kali pi per 4, seperti itu. Sini untuk menghitung dan menampilkan fitur GLCM dari gambar hasil potongan, dilakukan calculate and display GLCM fitur. Nah, di sini ada hasil dari proses GLCM itu sendiri, yaitu menggunakan matriks, nilai matriks seperti itu. Selanjutnya itu ada langkah ke-6, yaitu proses ekstraksi fitur bentuk, di mana programnya merupakan program ekstraksi fitur bentuk dengan menghitung fitur-fitur pada perimeter, area, solidity, convexity, convex hull, dan sebagainya. Di sini ada perhitungan bentuknya, hull area, CV2 kontur area hull, perimeter sama dengan CV2 arc length, kontur dan kontur true, perimeter, arc length, hull true, solidity, convexity, perimeter. Nah, di sini untuk menambahkan nilai ke dalam listnya itu ada area append, perimeter append, hull area append, dan sebagainya. Nah, di sini ada kontur area dan convex hull, ini dimasukkan kode program CV2 draw contour. Nah, nilai-nilai yang untuk menampilkan nilai-nilai rata-rata yang dicari itu menggunakan if area. Nah, ketika nilai area sudah didapatkan, maka muncullah program print atau menampilkan rata-rata area tersebut. Nah, begitu juga yang lainnya seperti perimeter, hull area, perimeter, solidity, convexity, dan sebagainya. Itu. Nah, tidak lupa untuk menampilkan hasil yang sudah ada menggunakan ImShow. ImShow ini untuk menampilkan data-data yang sudah ada menggunakan Matplotlib library-nya PLT seperti itu. Nah, sini untuk mengatur kontur area. Di sini program ini, penelitian ini menggunakan kontur area 3000. Nah, di sini ada hasilnya, rata-rata areanya berapa, min kontur areanya 3000 kan, rata-rata perimeternya berapa, segala macam, dan yang lainnya. Terakhir ada gambar. Nah, bukti dari proses ekstraksi fitur bentuk itu ialah berupa lingkaran dari berwarna hijau
mengitari objek pada citra. Objek pada citra ini sendiri merupakan kanker kulit, yaitu melanoma. Jadi seperti itu. Terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.